Hai sobat gue punya cerita, kenalin, nama gue Bella. Sekarang gue udah kelas 10 SMA di kota Bandung. Di sini gue pengen share ke kalian tentang hal yang paling mengerikan dalam hidup gue. Lebih tepatnya saat gue masih jadi anak SMP. Waktu itu gue punya temen, sebut aja namanya Amel. Gue sama Amel ini kemana-mana suka bareng. Bahkan temen-temen gue ngiranya kita kakak adik loh. Nah, kebetulan rumah Amel gak jauh dari sekolah. Jadi setiap pulang sekolah, gue sering mampir buat main atau ngerjain tugas kelompok. Intinya, sejauh itu hubungan gue sama Amel baik-baik aja. Sampai suatu ketika, pas gue kelas 8, gue ada acara sekolah gitu. Nah, si Amel lagi salah pakai baju. Alhasil, dia minta dianterin sama gue ke rumah buat ganti pakaian. Terus, pas di rumahnya kebetulan ada papanya. Selama ini, pas gue main kesana jarang banget sih ketemu papanya. Jadi, mungkin bisa dibilang pertama kalinya gue ketemu sama papanya Amel. Amel ke kamarnya buat ganti baju, sedangkan gue ngobrol sama papanya Amel. Ya, ngobrol basa-basi biasa lah. Ya kali ngobrolin rumus Pitagoras. Oh iya, mungkin papanya Amel kenal gue karena si Amel sering ceritain tentang gue ke papanya. Gak perlu waktu yang lama, Amel keluar dari kamarnya. Terus dia salim sama papanya dan keluar rumah duluan. Pas gue mau pamitan pergi juga, kok malah ditahan-tahan gitu sama papanya. Jujur gue bingung dong. Tiba-tiba papanya Amel nyium pipi gue gitu. Dan begonya gue pas itu ngerasa biasa aja. Mungkin saat itu gue ngiranya tuh orang emang penyayang gitu kan. Ibaratnya kayak care ke orang. Asli, gue sebego itu dong. Terus papanya ngomong gini ke gue, "Bel, anggap aja om kayak ayah kamu ya." Dan gue kayak nerima-nerima aja saat itu. Secara gue anak yatim, gak punya sosok ayah. Mungkin dia kasihan kali sama gue, karena gak pernah dapat kasih sayang seorang ayah dalam tanda kutip dicium. Oh Bella, betapa bodoh dan polosnya diriku di kala SMP. So, this is it. Inilah hal yang nantinya jadi trauma buat gue saat ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian temen gue ngajakin buat benerin HP di salah satu mall. Sekalian deh main-main. FYI, kita berempat termasuk gue, ada Amel, Brina, dan Carla. Jadi sepulang sekolah, sekitar jam 3-an sore, kita cus deh pergi rame-rame ke mall. Nah, nanti pulangnya dijemput sama papanya Amel. Setelah semua urusan beres, jam 7 malam papanya Amel datang buat ngejemput kita. Berhubung kita berempat, sedangkan papa Amel cuma bawa motor, mau nggak mau ya papanya bolak-balik ngejemput kita. Nah, biar nggak begitu ribet, kita diantar dua-dua. Kalau sama papanya Amel, ya bertiga dalam satu motor. Yang pertama diantar itu si Brina dan si Carla. Sedangkan gue sama Amel terakhir. Soalnya, gue sama Amel itu sebenarnya satu komplek. Bedanya kalau dari arah mall ini, rumah gue lebih dulu dilewatin sebelum rumah Amel. FYI, si Carla bakalan diturunin di rumah Brina. Dia disuruh nunggu dulu di situ. Kalian mau tahu kenapa Carla nggak langsung diantar sekalian ke rumahnya? Eits, tahan dulu. Nanti gue ceritain alasannya. Sekitar 20 menitan berlalu, papanya Amel datang buat ngejemput kita. Leganya. Akhirnya bisa pulang juga, pikir gue saat itu. Tapi, kok gue nggak diturunin duluan ya? Kan rumah gue di depan. Posisi rumah gue dari arah mall lebih dulu. Tapi kenapa malah bablas? Apakah papa Amel lupa? Gak mungkin. Anehnya, papa Amel malah nurunin Amel duluan ke rumahnya. Dan ada hal yang mengadi-ngadi di sini. Lo tahu si Carla yang disuruh nunggu di rumah Brina tadi kan? Setelah nurunin Amel, bukannya papanya nganterin gue balik dulu, dia malah bawa gue ke rumah si Brina. Pas di jalan sih dia speak-nya gini, "Bel, kita ke rumah Brina dulu ya. Kasian Carla belum diantar pulang ke rumah. Biar sekalian sama kamu juga pulangnya." Oh, oke. Sumpah, gue kesel. Kenapa tuh orang bikin ribet sih? Gawatnya, sepanjang jalan, tangan papa Amel mulai menggerayangi paha gue. Fix jijik.
Mau ngelawan tapi nggak bisa. Mau negur tapi takut. Gak berselang lama, tibalah gue di rumah Brina buat jemput Carla pulang. Jadi kita bertiga boncengan buat anterin si Carla. Was wis wus, sampailah di rumah Carla. Gak tahu kenapa, pas dia mau salim sama papanya Amel, muka Carla kayak udah pucet gitu. Feeling gue makin gak enak nih. Pas di jalan mau pulang, Papa Amel mendadak melanin laju motornya. Terus dia ngomong gini ke gue, "Bel, gak apa-apa kan kalau Om sayang sama kamu?" Astagfirullah, merinding banget dengernya. Terus dengan bodohnya gue malah jawab, "Gak apa-apa." Woi, ini mulut ngapa dah? Bisa-bisanya gue sebego itu. Abis itu dia nawarin gue buat beli makanan, tapi gue tolak dong. Jujur, feeling gue makin gak enak sama nih orang. Kebetulan dari daerah komplek Carla ke komplek gue, kan kayak ada jalan pintasnya gitu. Pokoknya ngelewatin jembatan gitu deh. Dan daerahnya emang sepi, anyep gitu. Terus si papanya Amel nawarin gue buat lewat sana, dengan alasan biar cepet dan deket. Oke, gue iya-iyain aja deh. Pikiran gue cuma satu, pengen buru-buru balik rumah, titik. Terus pas udah nyampe di jembatan nih, sepi banget anjir, gak ada orang lewat sama sekali. Terus kok rasanya motornya jalannya pelan gitu. Di situ dia berhentiin motornya. Set, dia mulai megang pipi gue, terus cium pipi gue berulang kali. Sumpah, gue shock. Demi apapun gue nge-freeze gak bisa ngapa-ngapain. Buru-buru ngeberontak atau teriak. Pikiran gue mulai kacau, gak tahu kenapa. Sampai akhirnya ada orang yang lewat di jembatan ini. Terus dia gelagapan dan majuin motornya. Pas itu orang udah kagak ada, dia lanjut berhenti dan nyium gue lagi. Asli, pengen nangis. Terus dari kejauhan ada motor lagi yang mau lewat. Dan ternyata itu papanya temen gue. Di situ gue ngerasa aman untuk sementara waktu. Si om-om bejat ini gagal ngelanjutin aksinya. Soalnya dia diajak ngobrol sebentar sama papanya temen gue. Tapi setelah itu dia jalan duluan. Karena dia was-was ada yang lewat lagi apa enggak, papanya Amel mulai celingak-celinguk mastiin keadaan. Gue refleks ngambil HP dan pura-pura ditelepon sama nyokap. Iya mah, iya. Bentar lagi ini kok. Ini masih di jalan. Dada sesek. Rasanya mau nangis meledak-ledak. Akhirnya dia nyalain motor dan mulai jalan. Pas mau sampai rumah, nih om-om bejat biadab nanyain gue dengan nada panik. Bel, kamu gak marah kan sama om? Gue cuma diem gak jawab apa-apa. Sampai rumah, gue lari tanpa pamitan atau salim. Masuk kamar dan nangis sejadi-jadinya. Hancur gue bener-bener hancur. Keesokan harinya, gue cerita sama Carla tentang papanya Amel. Tapi gak semuanya. Gak sampai kebagian di jembatan itu. Dan kalian tahu gak? Ternyata Carla juga dilecehin pas pulang bareng ke rumah Brina dong. Jadi pas di perjalanan ke rumah si Brina, si Carla itu dipegang-pegang sama om bejat ini. Iu, jijik. Dan asal kalian tahu, dia sengaja nurunin Carla di rumah Brina demi melancarkan aksinya ke gue. Biar ada alasan nganterin gue paling terakhir. Sumpil nih om bejat, rapi banget rencananya. Gue bersyukur masih bisa lepas dari jerat nafsu bejatnya. Jujur, sampai sekarang gak ada yang tahu kejadian ini di jembatan itu. Cuma gue, Tuhan, si om bejat, dan para audiens GPC. Gue berharap jangan ada korban lagi kayak gue ini ya. Makanya gue share cerita ini ke kalian. Dan asal kalian tahu, setiap kali pembagian rapot di sekolah, gue selalu takut misalkan ada papanya Amel. Pernah sesekali gue ketemu papanya Amel di jalan pas lagi pulang sekolah. Rasanya jantung ini langsung deg-degan gak karuan, keringet dingin, dan mau nangis gitu. Banyak di sekitar kita terjadi pelecehan seksual, entah berupa verbal yang sering dianggap enteng, hingga yang barbar gak ada otak kayak papanya Amel. Gue di sini berdiri untuk menyuarakan kebenaran. Seringkali di sekitar kita si korbanlah yang menjadi bulan-bulanan orang. Pria atau wanita, semuanya bisa jadi korban. Bahkan lo sekalipun.
Hal ini dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan, hingga susah mempercayai orang lain. Pesan gue, kalau lu ngerasa terancam, sebisa mungkin lu lawan rasa takut lu itu. Tapi kalau lu lagi di posisi tidak memungkinkan dan berbahaya, tunggu waktu yang tepat. Jangan lupa laporkan dan bercerita kepada orang yang tepat. Jangan beri ruang untuk pelaku pelecehan. Satu kata berjuta suara. Lawan!